gampang bagi kalian para wahabi-wahabi yang ingin simple untuk membuktikan bahwasanya ustadz kali ini bener apa enggak sih gitu loh ya teman-teman ya. Maka kalian bisa secara mandiri mencari kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang ngedal, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Oke, maaf teman-teman ya, karena beberapa hari ini gini libur nggak upload karena lag crack. Lag crack juga nggak punya stok video. Biasanya kita punya stok video buat jaga-jaga biar kalau lag crack tuh ya. Ini nggak ada. Iya. Karena kebanyakan daging teman-teman. Betul. Dan pergantian musim juga. Pergantian musim, oke. Kita akan mereaksi Ustadz yang kemarin melakukan jarwah takdil di hadis masalah adzan bayi teman-teman ya. Kalau masalah hukumnya sudah kita sampaikan yang kemarin. Ini kita akan mengupas jarwah takdil dari Ustadz ini. Apakah benar atau tidak ya? Nah, saya menyarankan Muhammadiyah atau Wahabi Salafi kalian juga kalau ingin mengecek Ustadz yang melakukan jarwah takdil begini, cukup dengan googling saja teman-teman. Ini benar apa enggak datanya ya. Sebagaimana yang akan kita lakukan. Ya, ini kita lakukan dengan cara Wahabi itu ya. Oke. Kita cek langsung teman-teman. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di depan saya ini ada sanad hadis tentang mengadzankan di telinga bayi. Disebutkan Nabi SAW mengadzankan di telinga Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Adapun hadis Ibnu Abbas ya, kalau Anda perhatikan hadis Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh seorang rawi yang bernama Muhammad bin Yunus Al-Qudaimi. Dia meriwayatkan dari Hasan meriwayatkan dari Al-Qasim meriwayatkan dari Mansur bin Safiyah, Mansur meriwayatkan dari Abu Ma'bad meriwayatkan dari Ibnu Abbas meriwayatkan ke Nabi SAW. Tetapi di dalam sanad ini ada seorang rawi yang bernama Muhammad bin Yunus Al-Qudaimi. Muhammad bin Yunus Al-Qudaimi ini dikatakan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Ad-Darqutni seorang rawi pendusta. Bahkan Ibn Hibban mengatakan kana yadul hadis ala thiqat. Dia suka memasukkan hadis terhadap rawi-rawi yang terpercaya. Oleh karena itu, para ulama menghukumi hadis Ibnu Abbas ini sanadnya adalah hadis yang palsu. Yang kedua adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Qasim bin Hafs. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar meriwayatkan dari Ibnu Umar meriwayatkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda perhatikan sanadnya, di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Al-Qasim bin Hafs Al-Umari. Al-Qasim bin Hafs Al-Umari ini dikatakan oleh Hafidz Ibn Hajar matruk, seorang rawi yang ditinggalkan hadisnya. Bahkan Imam Ahmad menuduh beliau ada seorang rawi pendusta. Oleh karena itu hadis Ibnu Umar ini hadis yang sangat lemah karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Al-Qasim bin Hafs. Yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan dari hadis Husain bin Ali. Kalau Anda perhatikan sanadnya, ini diriwayatkan dari Yahya ibn al-Ala, kemudian dia meriwayatkan dari Marwan bin Salim, Marwan meriwayatkan dari Talha meriwayatkan dari Husain bin Ali meriwayatkan ke Nabi SAW. Kalau Anda perhatikan sanadnya, di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Yahya ibn al-Ala. Yahya ibn al-Ala al-Bajali ini dikatakan oleh Hafidz Ibn Hajar matruk, seorang rawi ditinggalkan hadisnya. Bahkan Imam As-Saji menuduh dia ada seorang rawi yang pendusta. Adapun Marwan, kemudian syekhnya Marwan bin Salim juga seorang rawi yang sangat lemah. Dikatakan oleh Ibn Hajar matruk, ditinggalkan hadisnya. Kemudian gurunya lagi Talha bin Ubaidillah seorang rawi yang majhul, tidak dikenal kredibilitasnya dalam ilmu hadis. Kalau Anda perhatikan hadis Husain bin Ali ini sanadnya bersambung dengan rawi-rawi yang sangat lemah. Dari keempat sanad hadis ini ya teman-teman, kita ambil dulu yang paling umum. Sebagai perawi hadis dhaif adalah yang nomor 3, Yahya bin al-Ala. Itu kan umum itu teman-teman ya. Tapi saya juga enggak mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Yahya bin al-Ala ini diterima sanadnya, enggak. Tapi ada kejanggalan di sini nih ya. Kita nggak bahas Yahya bin al-Alanya, kita bahas yang di atasnya, yaitu Marwan bin Salim. Katanya Ustadz ini Marwan bin Salim juga rawinya lemah, ditolak, matruk, segala macam lah ya. Kemudian di atasnya ada Talhah bin Ubaidillah, majhul katanya ya. Majhul. Kemudian sahabat di atasnya adalah Husain bin Ali.
Ya, Husain bin Ali sahabat sudah enggak majhul kalau itu, Bos ya. Ya. Oke, ini yang kita akan kupas adalah Thalhah bin Ubaidillah dan Marwan bin Salim. Oke, Marwan bin Salim merupakan seorang perawi hadis yang sanadnya terdapat dalam beberapa riwayat doa buka puasa. Berarti beliau juga meriwayatkan hadis mengenai doa puasa ya. Ia dikenal dengan nama Marwan bin Salim al-Muqaffaq. Apakah yang dimaksud Marwan bin Salim yang di Ustadz tadi tentang hadis adzan sama dengan Marwan bin Salim yang ini ya teman-teman ya? Dan beberapa ulama seperti Imam Abu Hatim menganggapnya sebagai perawi majhul. Oke, sebagian ulama ya. Sedangkan Imam Ibnu Mandah menghukuminya sebagai gharib, langka, tidak umum ya. Kemudian Marwan bin Salim al-Muqaffaq ini disebutkan dalam riwayat doa buka puasa yang berbunyi dhahabadh dhama wa batalatil uruq ya. Ini biasanya doa buka puasa ini dipakai oleh Wahabi teman-teman ya. Diriwayatkan oleh Marwan bin Salim. Oke, kita cek. Karena Marwan bin Salim ini dihukumi lemah, sangat lemah, bahkan ditinggalkan ya. Tapi kenapa hadis mengenai buka puasa Wahabi malah tidak menganjurkan yang Allahumma lakasumtu, tapi yang dianjurkan lebih sunnah adalah dhahabadh dhama. Kita cek videonya. Ya, tapi kalau ingin lebih sunnah, sebagaimana hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, dhahabadh dhama'u wa abtalatil uruqu wa thabatil ajru insyaallah. Ini saksi dari Ustadz Firanda bahwasanya Albani menghasankan hadis yang meriwayatkan doa yang berbunyi dhahabadh dhama. Ya, padahal hadis dhahabadh dhama juga diriwayatkan oleh Marwan bin Salim. Sedangkan Marwan bin Salim ketika meriwayatkan hadis mengenai adzan bayi oleh Ustadz yang tadi itu katanya lemah sekali. Oke, ditinggalkan gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita lari ke ini di atasnya. Dan syekhnya Thalhah bin Ubaidillah ini adalah majhul, tidak diketahui. Ini yang dimaksud siapa? Thalhah bin Ubaidillah ini adalah nama sahabat kayaknya ini loh. Sahabat ini terkenal sebenarnya. Kenapa bisa majhul gitu loh? Apakah karena di bawahnya ini adalah Husain bin Ali? Jadi dikiranya Thalhah bin Ubaidillah ini adalah seorang tabi'in. Kalau seorang tabi'in mungkin nggak pernah dengar saya Thalhah bin Ubaidillah. Tapi kalau sahabat tuh ya, sahabat senior ini Thalhah bin Ubaidillah. Kita cek aja siapa Thalhah bin Ubaidillah ini teman-teman ya. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah adalah salah satu 10 orang sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga. Loh, berarti jelas bukan majhul ini ya. Termasuk as-sabiqunal awalun juga ini. Sahabat Nabi yang masuk Islam di era-era awal tuh. Ya. Apakah dikatakan majhul karena meriwayatkan hadis dari Sayyidina Husain bin Ali? Masa iya sahabat senior meriwayatkan sahabat dari yang junior begitu? Nggak masuk akal. Jangan-jangan ini usianya nggak nyampe ini. Sayyidina Husain ini belum dewasa, ini sudah meninggal. Oke, berarti kita cek dulu ya. Masalah meriwayatkan dari anak kecil atau dari orang yang lebih muda ke sahabatnya lebih tua itu sah-sah saja, ya kan bos ya. Namanya ilmu kan gitu. Kita cek sekarang. Ini teman-teman ya, Thalhah bin Ubaidillah meninggal atau wafat pada 36 Hijriah ya. 36 Hijriah. Kemudian Sayyidina Husain lahir pada tahun berapa? Sayyidina Husain bin Ali lahir pada tahun 4 Hijriah. Tuh kan ya. Berarti tidak mustahil juga kalau Sayyidina Husain bin Ali ini bertemu dengan atau bersosial atau berkomunikasi dengan Thalhah bin Ubaidillah. Karena Thalhah bin Ubaidillah wafat tahun 36 Hijriah. Ya. Sedangkan Sayyidina Husain lahirnya tahun 4 Hijriah. Seumpama Sayyidina Husain ini umur 15 tahun ya, atau umur 20 tahun. Berarti kan masih tahun 24 Hijriah. Thalhah belum wafat ya, kan wafatnya tahun 36 Hijriah. Begitu teman-teman ya. Jadi masih bisa itu. Masih bisa interaksi. Begitu teman-teman ya. Ini cara gampang bagi kalian para wahabi-wahabi yang ingin simple untuk membuktikan bahwasanya Ustadz kali ini bener apa enggak sih gitu loh ya teman-teman ya. Maka kalian bisa secara mandiri mencari
kebenarannya, data-datanya itu teman-teman. Nggak usah bahasa Arab nggak apa-apa, gitu loh bos ya. Hanya untuk meyakinkan, untuk memverifikasi bahwasanya ustadz kalian itu benar-benar berkualitas apa hanya sekedar omong doang, gitu loh bos ya. Dicari, jangan cuma taklid, kan kalian dilarang taklid, kan begitu ya. Kalau di Aswaja tuh beda kalau di Aswaja. Nggak umum seperti itu bos ya. Ada ilmunya sendiri. Ada aturan mainnya gitu loh. Kalau kalian kan karena masing-masing orang itu diberi kuasa atau diberi otoritas untuk mencari sendiri bos ya. Maka ini yang kami tawarkan gitu loh, untuk memverifikasi data yang disampaikan oleh ustadz kalian, seperti itu teman-teman. Oke, itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.